Oke, di video kali ini aku pengen sharing aja ya, karena aku ada ngeliat beberapa orang itu di TikTok pada bingung. Ini di TikTok itu gimana sih cara pastinya supaya bisa dapat penghasilan lewat affiliate. Tapi ini aku sharingnya itu based on pengalamanku sendiri ya. Buat kalian yang belum kenal aku, nama aku Vian. Aku udah mulai affiliate itu, aku lupa tahun berapa. Pokoknya waktu pertama kali TikTok Shop itu launching, aku udah join. Nah, untuk ngejawab ini ya, apakah ada ilmu pasti affiliate di TikTok atau enggak? Kalau menurutku, itu nggak ada ilmu pastinya. Karena ini dari banyak konten kreator lain yang aku lihat ya, ada yang ngajarin cara kayak gini, ada yang ngajarin kayak gitu, ada yang ngajarin kayak gini lagi, ada yang ngajarin kayak gitu lagi. Pokoknya macam-macam lah menurut pengalaman mereka masing-masing. Contohnya kayak masalah ngupload konten. Itu ada yang bilang, kalau sekarang tuh kita harus brutal konten nih, harus ngupload videonya tuh banyak dalam satu hari. Tapi ada juga yang bilang, wah kita tuh nggak perlu tuh sebenarnya brutal konten. Yang penting videonya itu berkualitas, itu reviewnya jelas, dan lain sebagainya. Tapi yang aku udah cobain sendiri ya, aku udah nyobain untuk brutal konten, ngupload video itu banyak banget dalam satu hari. Terus aku udah juga bikin konten yang menurut aku ya, aku nggak tahu ya, kan standar orang beda-beda ya. Yang menurut aku itu kualitasnya udah oke, review barangnya itu juga udah jelas. Terus hasil dari keduanya itu gimana? Sepengalaman aku itu kayak ya udah gitu loh. Nggak yang terlalu cara si A itu bener-bener pasti ngehasilin omsetnya gede, cara si B itu ngehasilin omset yang gede. Nggak gitu loh. Karena aku ngupload nih ya, mau yang videonya itu banyak dalam satu hari, mau yang videonya sedikit dalam satu hari, itu kayak di akunku ya, itu kayak ya nggak ada peningkatan yang signifikan gitu loh. Aku nyoba itu kayak sekitar 5 sampai 1 mingguan atau mungkin itu harus setiap hari sampai berbulan-bulan baru bisa ngasilin penjualan banyak kalau kita brutal konten. Aku nggak tahu, tapi waktu pertama kali aku ngonten dulu ya, itu aku nguploadnya tuh 5 video per hari, 5 video per hari gitu terus setiap harinya. Apakah omsetku meningkat? Alhamdulillah. Terus aku cobain untuk yang brutal konten di atas 5, di atas 10, apakah omsetku meningkat? Kadang iya, tapi peningkatannya itu bukan yang signifikan banget. Apakah omsetnya turun? Kadang iya juga. Makanya menurut aku untuk ilmu pasti itu mau kalian affiliate di TikTok sama Shopee itu nggak ada. Karena case-nya itu bisa beda-beda di tiap akun. Itu menurutku pribadi ya. Tapi kalau misalkan itu kalian mungkin yang udah expert atau kalian udah cobain juga nih, mana nih ilmu yang di-sharing sama konten kreator lain, itu bisa kalian share di kolom komentar based on pengalaman kalian. Tapi untuk aku pribadi, menurutku itu emang nggak ada ilmu pastinya gitu loh. Terus soal pilih produk. Ada yang bilang, kalau misalkan pilih produk itu harus yang begini, harus yang begitu. Terus pilih sellernya itu harus yang begini, harus begitu. Menurutku, yes, kita harus pilih juga nih produknya itu dalam hal apakah si produknya ini real or fake. Ini overclaim atau enggak. Terus si sellernya terpercaya atau enggak. Kalau aku itu aja yang aku pertimbangin masalah untuk affiliate barang-barang itu produknya gimana, sellernya gimana. Aku cuma pertimbangin masalah itu aja. Soal nanti si sellernya ini ternyata barangnya nggak sesuai dan lain sebagainya, itu udah pasti aku nggak bakalan pilih gitu loh. Jadi kalau misal kalian baru mulai affiliate, terus kalian cari-cari ilmu nih, kesini, ke situ, kesini, ke situ, terus ternyata ilmunya itu beda-beda dari konten kreator A, konten kreator B, konten kreator C, itu wajar banget. Karena ini orang-orang yang pada nge-share ini, itu kan based on pengalaman mereka. Dan mereka, aku yakin juga ngerasain hal yang sama gitu loh. Nyobain pakai teknik dari konten kreator yang lain, nggak works di mereka. Nyobain pakai teknik kreator yang lain juga, ternyata nggak works di mereka juga. Ya udah gitu loh, karena emang itu balik lagi ke kitanya. Jadi daripada kalian bingungin mana nih ilmu yang pasti nih, mana yang pasti ngasilin penjualan banyak nih. Lebih baik itu kalian fokusnya itu ke konten kalian aja. Kalau misalkan kalian itu emang bisa untuk brutal konten, ya silahkan. Cuman
kalian lihat dulu nih konten kalian, apakah reviewnya itu jelas, apakah kalian itu nggak sampai kecapean bikin kontennya, atau mungkin kalian mau cobain yang sedikit konten tapi kualitasnya bagus, silahkan juga. Jadi daripada pusingin masalah ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, ilmu itu, kalian praktekin aja sendiri, mana yang menurut kalian oke sama diri kalian, dan itu menurut kalian juga bisa ngehasilin omset yang lebih bagus dibanding yang sebelumnya, monggo. Jangan malah itu ribut gitu loh. Aku sempat lihat itu, sempat pada kayak bersinggungan lah. Wah, ngapain sih ikutin si ini. Kan itu belum jelas. Kan itu tuh dia masih baru mulai. Terus ada yang bilang, ah ngapain sih ikutin yang ini? Itu kan orang udah lama, dia nggak mau nyobain cara baru dan sebagainya. Ya udah, nggak usah kalian terlalu ikut ribut-ribut masalah kayak gitu. Mending balik lagi nih untuk affiliate-nya. Karena kalau aku juga sama ya, kalau konten affiliate tuh nggak terlalu ngikutin nih yang ribut-ribut masalah cara si ini, cara si itu, terus nyalahin yang ini, nyalahin yang itu. Aku enggak sih. Jadi fokus aja ke akun kita masing-masing. Dan itu juga bisa menghemat waktu. Jadi kalian bisa ngontennya itu pure buka TikTok itu cuman untuk upload konten, cari barang, terus lihat sellernya, udah pure gitu aja. Daripada kalian ikutin drama-drama yang menurutku itu bisa nyita waktu terlalu banyak. Ini by the way kalau kalian ada pertanyaan soal affiliate dan aku tahu, aku bakalan jawab di kolom komentar. Kalau misalkan aku nggak tahu, jujur aku bakalan jawab nggak tahu. Karena ya ini aku pengen sharing apa adanya aja. Ini kontennya juga no edit sama sekali, jadi kita kayak ngobrol biasa aja gitu. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys. Dah.